AS itu ada di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau bisa ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu. Pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya di sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen. Teh, mungkin gimana sih caranya untuk aku sendiri bisa mendapatkan dana donasi tersebut? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus mendapatkan uang donasi. Jadi sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan, sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan, dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya teman-teman. Tahan teh, tahan. Oke, cukup mati depan teh. Nah, ya segitu aja Bu. Udah tahan. Ini yang pertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Tahan teh. Mungkin agak berfungsi. Oke teh, cukup. Masih utuh. Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai per tanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? Sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Bocor. Tapi nanti ke depan Teknopi tetap akan membantu nggak? Kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Tanggal 8 itu sidang donatur yang gugatan itu, dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya itu. Dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih? Kita Penggugatnya kan yayasan ya, bukan Teknopi. Iya, maksudnya tanggapan sedikit. Kalau Teknopi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab karena bukan bagian dari yayasan, itu sebenarnya sangat disediakan sih. Karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Walaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini, katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kamu. Berarti tahun 2024 ini sebagai tahun apa sih Teh? Mungkin tahun terberat kah mungkin dijalani? Terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini.
padahal niat kita bantu orang. Mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya, ketika kita niat bantu tapi ada aja halangannya dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua kita udah mati-matian. Teteh kan sempat nangis di live TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mengutip stres juga gitu. Mungkin dari sisi itu stresnya karena apa? Mungkin dalam setiap hari ada masalah Teteh. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka dia nyerang personal gitu, dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma satu dua, jadi dia capek gitu. Teh kan Mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang di yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadinya.